Halo Sobat Komsos, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manael pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali Injil pada hari Prapaskah yang ketiga. Nah, untuk itu di sini telah kita hadirkan seorang narasumber yang akan membantu kita, yang akan menemani kita untuk mengulas Injil pada hari Prapaskah yang ketiga. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Selamat sore Romo. Selamat sore ya, Maria. Sehat Romo? Sehat selalu. Puji Tuhan, sehat di tahun yang baru ini. Ya. Baik Romo, silakan memperkenalkan diri. Mana tahu ada sahabat Komsos yang sudah lupa dengan Romo ya. Ya, silakan Romo. Ya, memang bagi saya tidak asing lagi, tapi baik kalau selalu juga perlu ada perkenalan ulang. Saya Pastor Aloi Barut, Rektor Seminari Menengah Santo Petrus Ektolang hingga saat ini. Itu saja saya pikir. Romo. Ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Ya, cukup ya. Oke. Baik Romo, sebelum kita mengulas kembali Injil pada hari Prapaskah yang ketiga, ada baiknya kita awali dengan doa pembuka, sekaligus nanti Romo bacakan Injil pada hari itu. Oh iya, silakan, baik. Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami yang maha baik, pada kesempatan ini kami haturkan syukur kepadamu atas perjumpaan ini. Semoga perjumpaan kami ini dalam kegiatan ini menghadirkan Engkau dan kekuatan-Mu untuk bisa senantiasa mengalir dalam hidup kami hal-hal yang baik, baik untuk kami maupun bagi sesama di sekitar kami. Terutama ketika kami merenungkan sabda Injil pada hari Minggu ketiga masa Prapaskah tahun 2024 ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Ya baik, saya teruskan dengan baca teks Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, terima kasih telah membacakan Injil pada hari Prapaskah yang ketiga. Ya. Oke, marilah Romo kita ulas Injil pada hari itu. Ya, di situ tadi dalam Injil tersebut ada dua suku kata yang terus diucapkan berulang-ulang ya. Maksudnya yang selalu tertulis, Ya. yaitu bait Allah. Ya. Menurut Romo sendiri berdasarkan Injil tersebut, apa sih yang dimaksud dengan bait Allah tersebut dan apa hubungannya dengan Yesus? Ya, itu ya. Bait Allah dan hubungannya dengan Yesus. Ya. Bait Allah itu bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu baik masyarakat umumnya pun juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu menempatkan bait Allah sebagai pusat ibadat mereka. Ya. Pusat ibadat mereka dan mereka melakukan kurban. Itu bait Allah kita pahami dalam kehidupan orang Yahudi demikian. Lalu yang berikutnya, selain sebagai pusat mereka menjalankan ibadat dan kurban, juga mereka melihat bait Allah itu sebagai tempat kehadiran Allah. Dan itu adalah lambang yang terlihat dari kesetiaan Allah. Kalau melihat bait Allah, melihat kesetiaan Allah. Itu, melihat kesetiaan Allah, melihat kehadiran Allah. Jadi bait Allah sebagai lambang kehadiran Allah dan kesetiaan Allah bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Dan juga bait Allah itu kemudian nanti akan dihubungkan oleh Yesus itu sebagai tubuhnya sendiri. Bagaimana sampai bait Allah itu dihubungkan oleh Yesus dengan tubuhnya sendiri? Nah, tadi kan dikatakan pusat peribadatan, kemudian mereka melakukan pengorbanan, simbol kehadiran Allah, dan juga tanda kesetiaan Allah. Bait Allah itu dikatakan oleh Yesus tadi itu sebagai rumah Bapakku. Nah, di situ menjadi ada hubungan. Ya, Yesus menempatkan sekarang bait Allah yang tadinya lambang kehadiran Allah dan lambang kesetiaan Allah, sekarang dia katakan itu rumah Bapakku. Ya, Allah adalah Bapakku. Dan karena bait Allah itu adalah rumah Bapakku, maka Yesus harus menjaganya dan merawatnya, memeliharanya dari aneka hal yang merusak keadaan citra bait Allah itu dari fungsi utama awalnya ada bait Allah. Lalu yang berikut bahwa selain dia mengatakan rumah Bapakku yang dia sebutkan di sini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, bait Allah ini sekarang adalah tubuh Yesus sendiri, diri Yesus sendiri. Maka pada saat itu dia katakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan dapat membangunnya. Itulah yang dia tempatkan sekarang. Bait Allah yang sejati itu adalah diri Yesus sendiri. Jadi jelas secara singkat kita lihat hubungan itu ya, dari bait Allah yang adalah gedung di mana awal orangnya itu melihat kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah. Kemudian Yesus menempatkannya sebagai rumah Bapa, dan pada akhirnya bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Nah, karena dirinya sendiri itu, maka dia harus berjuang untuk menyucikan apa yang terkait dengan pemahaman dan perlakuan orang-orang Yahudi yang nantinya juga pada diri Yesus itu sendiri. Itu kita lihat keterkaitan bait Allah lalu dalam hubungannya dengan Yesus. Itu. Artinya di sini Romo bahwa bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah ya? Ya, simbol kehadiran Allah yang pada akhirnya nanti rupanya Yesus sendiri itu adalah bait Allah karena dia menghubungkannya dengan dirinya. Ya, itu dari pemahaman simbol kehadiran Allah yang itu tadi bicara gedung itu, lalu sekarang itu rumah Bapakku dan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka diriku menjadi bait Allah itu sendiri.
Berarti Ya. bait Allah ini tempat yang suci, Romo. Ya, tempat Iya, yang suci, tempat yang kudus itu. Kalau bait Allah ini merupakan tempat yang suci dan kudus, lalu menurut Romo, mengapa bait Allah itu disucikan? Lalu Ya. bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya. Kita tahu bahwa kan gereja itu ada dua ya pengertiannya, Ya. secara gedung dan masyarakat Ya, itu, ya. umat Allah. Ya, Nah, menurut Romo itu sendiri bagaimana? baguslah pertanyaan itu, bahwa sudah dikatakan itu bait Allah, masa disucikan lagi, Iya, kan betul. begitu. Padahal itu tempatnya Allah. Nah, mengapa disebut juga Yesus menyucikan bait Allah? Apa yang mau disucikan, kan begitu. Nah, peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa di mana ketika Yesus ada di Yerusalem dan pada waktu itu menjelang Paskah. Menjelang Paskah itu orang berkumpul di Yerusalem sebagai sentral kegiatan Paskah mereka itu. Dari berbagai kota, berbagai negeri berkumpul untuk merayakan kurban Paskah bersama keluarga. Dan pada kesempatan itu wilayah pelataran bait Allah itu, halaman bait Allah, teras bait Allah, bukan di dalamnya bait Allah itu, di halamannya, di terasnya itu dipakai untuk berdagang. Kalau kita lihat tadi ya, dipakai untuk berdagang. Yang berdagang itu domba, kambing, lembu, merpati. Itu dulu dipakai untuk berdagang. Yang kedua, di tempat itu juga, di pelataran bait Allah itu juga tempat di mana orang menukar uang, ya, menukar uang. Dan dalam proses menukar uang ini, penukar juga wajib membayar pajak, ya, wajib membayar pajak. Nah, ketika menukar uang wajib membayar pajak. Di dalam proses-proses itu kadang-kadang terjadi apa yang namanya korupsi, apa yang namanya ketidakjujuran. Dan itu juga sampai kepada nanti Imam Agung dan keluarga Imam Agung itu. Kena itu yang namanya proses dalam membayar pajak, ketidakjujuran dan korupsi. Nah, itu. Jadi ada pedagang-pedagang. Dan ketika Yesus ke sana, selain bertemu dengan para pedagang ini, juga bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sebenarnya mereka itu punya kewenangan untuk menjaga dan memelihara bait Allah ini. Tetapi itu tidak terjadi. Terjadi ada pembiaran, bahkan mereka terlibat dalam proses untuk membuat pelataran bait Allah seperti ini sekarang keadaannya. Proses berdagang, proses falas, penukaran mata uang, proses pajak, di sana kadang-kadang terjadi kecurangan-kecurangan, itu yang tadi korupsi dan ketidakjujuran, dan itu dilakukan di sekitar bait Allah, di halaman bait Allah. Inilah yang disebut dengan pencemaran bait Allah. Sementara bait Allah tadi tempat untuk beribadat, menjalankan ritual-ritual spiritual orang-orang Yahudi. Tapi sekarang fungsinya tidak ke situ lagi. Dijadikan tempat untuk berbisnis. Dari tempat beribadat untuk kegiatan-kegiatan rohani difungsikan untuk berbisnis, bahkan sampai kepada terjadi ketidakjujuran dan lain-lain yang tidak baik itu di sana. Inilah yang disebut dengan pencemaran bait Allah. Ketika terjadi pencemaran, harus dipulihkan, ya, harus disucikan kembali, harus dikuduskan kembali tempat ini. Itulah, walaupun namanya bait Allah, itu penyucian bait Allah dalam arti untuk mengembalikan ke tatanan semula fungsi dari tempat itu. Itulah maksudnya menyucikan bait Allah. Karena ditanya tadi, sudah bait Allah, sudah bait suci, apanya yang mau disucikan? Karena sudah dicemari oleh keadaan ini. Dan yang menyucikan itu sekarang adalah Yesus sendiri yang memandang tadi, bait Allah rumah Bapakku. Aku adalah bait Allah itu sendiri. Nah, dia mau memulangkan itu kembali ke tatanan semula, identitas bait Allah sebagai rumah Bapa. Ya. Baik Romo, berkaitan dengan penjelasan Romo tentang bait Allah tadi, terutama dalam hal penyucian ya. 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 Menurut Romo tersendiri pada masa Prapaskah ini, adakah hal yang konkret yang bisa kita upayakan untuk menyucikan diri kita, lebih spesifik ke diri kita?
Ya. Kemudian entah itu menjaga diri kita, menjaga identitas kita. Ya, Gimana karena Romo? kita masuk di minggu ketiga masa Prapaskah ini, dan bacaan Injil itu berbicara tentang penyucian bait Allah, memang adalah hubungannya dengan kehidupan kita terkait dengan penyucian bait Allah itu. Ini kan karena bicara menyucikan bait Allah, tentu juga hidup kita itu kita lihat dalam tatanan kasat mata dan juga dalam tatanan simbol-simbol. Contoh, melihat gedung gereja kita, tempat berkumpulnya umat Kristen dalam beribadat. Itulah dulu kita lihat itu secara kasat mata gedung gereja. Tetapi untuk mencintai, untuk menghayati lebih dalam gedung gereja itu, mari kita sekarang melihat gereja itu sebagai simbol. Orang harus diajak dulu untuk melihat yang fisik ini, kemudian menuju simbol. Simbol apa yang diperlihatkan oleh gedung gereja ini. Dan dengan memperlihatkan kedalaman isi dari simbol itu, maka kita berusahalah untuk memelihara gedung gereja itu sendiri. Ya, antara lain kalau kita ini selama ini masuk ke dalam gereja, untuk beribadat, tidak menaruh rasa hormat dan rasa sembah kita terhadap benda-benda rohani yang ada di dalam gereja. Sekarang mari kita menyucikan diri kita itu dengan, ya, kalau masuk dalam gereja, bawalah diri dengan rasa hormat, dengan rasa sembah, rasa ketakberdayaan di hadapan Allah, bahwa Anda itu sedang ada di tempat yang suci. Maka sucikanlah diri dengan menjaga. Masuklah dalam pikiran Allah, masuklah dalam gerak-gerik Allah fisik Anda itu, berbicaralah dengan Allah dalam doa-doa Anda itu. Itu dulu. Lalu gereja sebagai simbol umat Allah, maka dari situ kita melihat sesama kita itu sebagai gereja, ya, melihat sesama kita sebagai gereja di mana Allah hadir, di mana Allah tinggal, di mana Allah bergaul bersama dengan kita. Apa yang bisa kita buat dengan itu? Kita tingkatkan rasa solidaritas kita. Nah, kita tingkatkan semangat perhatian kita kepada sesama. Kita tingkatkan rasa kepedulian kita pada sesama. Dan utamanya itu adalah pada minggu ketiga masa Prapaskah ini, dalam kelanjutan pendalaman APP kita, baiklah ikuti dengan baik pendalaman APP pada minggu ketiga itu. Coba melihat subtema yang pada minggu ketiga itu dalam hubungannya dengan peristiwa Injil ini. Melihat subtema itu dalam uraiannya, dalam sharing ketika pendalaman APP, lalu melihat hubungannya dengan penyucian bait Allah, bahwa pendalaman APP dalam minggu ketiga itu juga bagian dari upaya kita menyucikan diri. Ya, kita menyucikan diri dan Allah mau menyucikan hidup kita itu. Itu yang bisa saya lihat dalam kaitannya dengan kita bagaimana di minggu ketiga masa Prapaskah ini. Ya, tentang penyucian bait Allah dan penyucian diri kita lewat apa saja. Ya, itu. Jadi Romo, bagaimanalah harapan Injil ini terhadap kita, khususnya umat Allah ini, mengenai pada masa Prapaskah yang ketiga ini? Apa harapannya? Ya, kalau kita berpihak pada apa yang dilakukan oleh Yesus itu, berpihak pada apa yang dilakukan oleh Yesus itu, satu dulu secara konkret, marilah kita bersihkan gedung gereja kita. Kan begitu? Luar dalamnya gedung gereja itu. Lalu menjaga ketenangan di area lingkungan gereja. Ya, dijaga itu ketenangan di area lingkungan gereja. Karena ini di pelataran, bukan di dalam gereja. Jadi gereja juga baik di dalamnya maupun di luar. Ada radius-radius untuk menjaga ketenangan. Masuk ke misalnya halaman gereja, ya sudah, jaga keheningan, jaga ketenangan. Lalu yang kedua itu, kita masuk dalam orang-orang Yahudi itu. Kalau kita masuk dalam diri orang-orang Yahudi itu,
bahwa mari kita bangun kejujuran, ya, tingkatkan kejujuran itu di dalam hidup kita sehari-hari. Apa saja yang kita lihat selama ini menampakkan diri kita bahwa saya kurang jujur dalam hal ini. Kesempatan itu untuk beri kepada Tuhan Yesus supaya Yesus bersihkan itu. Ya, kepada Yesus kita minta, hadirlah, tinggallah bersamaku, bersihkan ini, saya tidak sanggup. Seperti ini tadi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak sanggup itu mengusir orang-orang itu, bahkan mereka sendiri terlibat. Nah, kita juga begitu, ada bagian tertentu dari diri kita yang tidak sanggup kita lepaskan dengan kekuatan kita. Biarkanlah Yesus itu datang untuk membersihkan itu. Yang penting kita terbuka untuk itu, membuka diri untuk apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat diri kita ini juga sebagai bait Allah. Itu yang bait Allah yang pada saat tertentu kadang-kadang hiruk pikuk seperti ini terjadi kan. Tapi mari kita kembalikan diri kita kepada diri yang penuh dengan keheningan, dan di dalam keheningan itu kita menemukan kembali identitas kita, kita menemukan kembali apa yang seharusnya perlu kita lakukan dan perlu kita buat. Karena ini kan mengembalikan identitas bait Allah itu tempat yang suci. Nah, ini minggu ketiga juga menjadi kesempatan bagi kita untuk koreksi diri dalam membangun keheningan, lalu mulailah dibersihkan hal-hal yang masih tersisa dari minggu pertama Prapaskah, minggu kedua Prapaskah. Apa yang masih tersisa lagi belum mampu kita bersihkan, ya sudah lakukan. Dan baiklah kalau kesempatan ini juga dipakai agar orang bertobat, ya, bertobat dari pencemaran itu. Nah, terimalah sakramen tobat. Itulah, terima sakramen tobat itu bentuk penyucian diri yang amat bagus. Ya, kesimpulannya, begitulah, seperti itu. Pas itu yang kamu katakan. Ya, baik Romo, terima kasih banyak untuk penjelasannya tentang Injil pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Untuk itu, usai sudah perbincangan kita tentang Injil pada Minggu Prapaskah yang ketiga, semoga sahabat Komsos yang telah menyaksikan Orsik ini dapat menguatkan hati, terutama dalam menyucikan diri. Ya. Baik Romo, untuk menutup Orsik kita ini, bolehlah Romo pimpin doa penutup sekaligus berkat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hadirlah selalu bersama kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki hati, budi, dan perasaan serta kehendak kami untuk terbuka akan kehadiran Putra-Mu Yesus, bahwa Dia hadir untuk menyucikan kami, untuk menguduskan kami. Hal-hal yang negatif yang tumbuh berkembang dalam diri kami, yang tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri melepaskannya, biarlah dengan kekuatan Yesus itu untuk melepaskan itu dan mengusir itu dari dalam diri kami. Dan semoga Sabda Injil pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini membantu kami untuk makin mendekatkan diri dengan Engkau lewat pertobatan yang kami lakukan, dan semoga rahmat sakramen pertobatan senantiasa kami hidupi di dalam gereja dan di dalam pergaulan dan perjumpaan dengan sesama. Tuntunlah kami untuk selalu merindukan tobat batin kami dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Romo, terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk Sobat Komsos juga yang telah menyaksikan Orsik pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga, terima kasih banyak. Semoga dapat menguatkan iman kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom. Terima kasih.